Hai Smart Viewers, pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersamaan dengan wakil kepala daerah yang mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta. Dan kita akan sedikit mengulasnya bersama saya Trisna Prandawa, inilah #Jakarta. Ya Smart Viewers, Jakarta akan segera melangsungkan pemilihan kepala daerah 2017 yang tidak lama lagi akan dilangsungkan. Berbagai upaya dilakukan oleh masing-masing dari calon gubernur dan wakil gubernur. Dan terdapat 3 calon kandidat yang akan menjadi kepala daerah, yakni pada urutan pertama dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sylvia. Lalu di nomor urut kedua terdapat pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Dan pada nomor urut ketiga dipegang oleh Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Lalu isu dalam pemilihan kepala daerah menjadi perbincangan yang hangat di Jakarta. Jakarta sebagai barometer daerah pemilihan di Indonesia harusnya menjadi kota yang percontohan untuk seluruh kota di Indonesia. Lalu apa saja catatan politik yang terjadi di kota Jakarta selama masa kampanye ini berlangsung? Jelang Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017, Populi Center sebagai badan lembaga nirlaba untuk pengkajian opini publik melakukan survei yang diwakili oleh 600 responden dari 6 wilayah yang berbeda di DKI Jakarta. Sampel yang dipilih untuk melakukan survei ini dipilih secara acak dan dibedakan berdasarkan 4 bagian, yaitu gender, agama, tingkat pendidikan, dan rata-rata pengeluaran keluarga setiap bulan. Hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center terdiri dari beberapa macam kategori seperti ekstabilitas tokoh, ekstabilitas pasangan dan head-to-head, dan apabila Pilgub diadakan pada bulan ini dan terdapat 3 tokoh yaitu Basuki Cahayapurnama, Anies Rashid Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Ahok masih mendominasi dengan jumlah 43,7% dari seluruh total responden dan diikuti oleh Anies dengan 24,5% dan Agus dengan 16,3% dan sisanya masih ragu untuk memilih. Kemudian untuk ekstabilitas pasangan, Ahok Jarot masih mendominasi dengan total 45,5% dari seluruh responden yang disurvei. Kemudian disusul oleh pasangan Anies Sandi dengan 23,5%. Dan Agus Silviani dengan 15,8%. Sisanya masih belum memutuskan dan tidak ada jawaban. Sementara diskusi yang dilakukan di kantor Populi Center, Arwani selaku tim sukses dari Agus Silviani merasa yakin kalau pasangan Agus dapat mengambil suara 40% pada Pilgub ini karena Agus sendiri adalah sosok baru bagi warga DKI Jakarta dibanding calon gubernur lainnya. Perpecahan kubu di P3 tidak menyurutkan keinginannya untuk juga mendukung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang dipimpin oleh Jan Faridz akhirnya mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta. Deklarasi yang dilaksanakan di kantor P3 Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta ini dihadiri oleh Haji Jan Faridz, pimpinan P3, partai pengusung PDIP, serta perwakilan pengurus dari partai pendukung Ahok Jarot. Sikap kubu Jan ini berbeda dengan P3 pimpinan Romahur Muji atau Romi yang mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni bersama Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Sikap P3 yang mendukung petahana Ahok Jarot ini tentunya menuai kontroversi. Sikap yang diambil oleh pimpinan Jan Faridz ini dianggap tidak resmi dikarenakan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Secara resmi, Ketua Umum P3 dipimpin oleh Romahur Muji. Namun secara deklarasi tetap berjalan tanpa adanya perlawanan dari kubu seberang yang secara resmi mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana di Cikeas, Bogor. Dengan dukungannya ini, maka pasangan petahana Ahok dan Jarot mengantongi 5 partai yang mengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta mendatang, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nasional Demokrat, Hanura, Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan. TNI serta Polri melangsungkan apel kesiapan dalam menghadapi tahap kampanye pemilihan kepala daerah 2017. Apel ini diikuti oleh 4.000 pasangan keamanan yang tergabung dari berbagai tim. TNI serta Polri pun berkomitmen
dalam menciptakan lingkungan yang kondusif pada pemilihan Pilkada 2017. Siap melaksanakan pengamanan terhadap rakyat, terhadap gerakan anarkis dan radikalisme. Siap. Siap. Siap, Jenderal. Siap, depan istana, Jenderal. Tugas ya. Siap, Jenderal, terima kasih. Sebenarnya dalam rangka pengecekan terakhir pilkada serentak yang sudah mulai memasuki tahapan inti, yaitu tahap kampanye. Kemudian Bapak Panglima menyampaikan kami bersepakat yang berapapun diminta oleh Kapolri disiapkan, dan setiap Panglima juga sudah saya siapkan sebagai cadangan pasukan, dan saya pun punya cadangan pasukan, sehingga apabila diperlukan kita siap untuk gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi. Pasukan keamanan TNI Polri serta jajaran keamanan di level Pemprov melakukan apel pengamanan kesiapan dalam menghadapi masa pemilihan kepala daerah serentak. Kesiapan ini dihadiri oleh 4.000 pasukan gabungan dengan pimpinan oleh secara langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pada apel pengamanan ini, keduanya memberikan ajakan kepada seluruh pasukan keamanan untuk menjaga ketertiban serta keamanan terhadap masyarakat pada tahap kampanye di masa pemilihan kepala daerah 2017. Setelah kedua jenderal tersebut memberikan arahan, keduanya memeriksa kesiapan pasukan secara langsung dan Panglima TNI Jenderal Gatot menyebutkan bahwa TNI harus siap turun ke masyarakat untuk menciptakan ketertiban serta keamanan dengan berbagai isu yang berkembang. Tidak ada toleransi terhadap berbagai ormas yang dapat memecah belah Kebinekaan Tunggal Ika Indonesia. Secara tegas, TNI akan menindak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyebutkan bahwa Polisi Republik Indonesia siap mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan di 101 kota di Indonesia. Polri akan menerjunkan 18.000 pasukan yang akan mengamankan 50.000 massa demonstran. TNI dan Polri berkomitmen akan selalu bersinergi dalam menciptakan keamanan serta ketertiban selama pemilihan kepala daerah berlangsung hingga berakhir pada 2017 mendatang. Pemilihan kepala daerah yang serentak dilaksanakan pada 2017 mendatang mengharuskan calon gubernur dan wakil gubernur petahana untuk cuti pada masa kampanye. Dan Kemendagri pun telah meresmikan calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama dan juga wakilnya Jarod Saiful Hidayat. Diskusi publik digelar oleh Gerakan Mahasiswa Indonesia atau GMI dengan mengangkat tema mewujudkan Pilkada Serentak 2017 yang aman dan damai guna menuju demokrasi yang berkualitas. GMI menilai pilkada yang akan berlangsung nantinya ini harus lebih baik dari pilkada sebelumnya. Terdapat beberapa narasumber yang memberikan pendapatnya serta memaparkan seluruh kesiapan dalam menjelang pemilihan kepala daerah di Indonesia. Rahmat N. Hamka sebagai anggota DPR RI dari Partai PDIP mengumumkakan bahwa upaya kepastian jangan multitafsir. Hamka berharap pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai agar hak rakyat dapat terpenuhi. Lanjutnya, pilkada tahun ini harus memiliki kandidat yang mempunyai terobosan dan DKI Jakarta sebagai barometer pilkada di seluruh kota di Indonesia. Diskusi publik sempat berjalan panas dengan kritikan pedas dari pengamat politik Karyono Wibowo. Karyono Wibowo mengkritik perkataan Gubernur DKI Jakarta yang menyinggung ayat di dalam Al-Quran yang kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Kombes Pol Martinus Sitompul sebagai Divisi Humas Polri pun menjadi narasumber dalam diskusi tersebut dengan mengemukakan persiapan kepolisian dalam mengamankan jalannya serta demokrasi 2017 yang akan berlangsung serentak ini. Kepolisian membidik tempat-tempat yang rawan akan terjadinya kerusuhan. Terdapat beberapa kriteria rawan yang menjadi analisis kepolisian, yakni sejarah konflik pada wilayah tersebut, potensi konflik pasangan calon, karakter masyarakat, sengketa batas wilayah, dan lain sebagainya.
Melalui diskusi ini diharapkan dapat berlangsungnya pilkada serentak tahun 2017 berjalan dengan aman dan damai untuk menjadi demokrasi yang berkualitas. Isu pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung menjadi pemilihan topik terhangat pada pilkada serentak yang akan berlangsung. Gerakan Mahasiswa Indonesia atau GMI menggelar diskusi publik dengan topik pembahasannya, yakni pilkada yang aman dan damai dalam menuju demokrasi yang berkualitas. Sesuai peraturan Mendagri nomor 74 tahun 2016 guna mengatur ketentuan pelaksana tugas atau PLT kepala daerah yang menggantikan posisi sementara petahana ketika mengikuti pilkada serentak 2017. Gubernur Basuki Cahayapurnama dan Wakil Jarod Saiful Hidayat kini resmi menggantikan sementara oleh pelaksana tugas Sony Sumarsono yang merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pesan supaya Bekasi saja soal sampah Bantar Gebang, jangan sampai, kan beliau kan memang dirjen, jangan sampai ada gesekan antara DKI dengan Bekasi, itu yang penting. Ya, ini tahun anggaran 2016 kan tinggal 2 bulan. Jadi PLT itu tidak boleh merubah seenaknya. Ya harus melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Itu aja intinya. Cahyokumolo mengatakan terdapat 5 tugas pokok PLT kepala daerah yang diatur dalam peraturan. Tugas tersebut antara lain mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017, menangani proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2017, lalu menata organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, lalu pengisian personel sesuai struktur organisasi dan tata kerja, serta melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari. Sudah kenal, kita udah tanggal 28 beliau akan mulai masuk kerja. Saya usahakan Pak, sebanyak mungkin PR-nya menipis Pak, PR dikebut, supaya jangan meninggalkan banyak kerjaan, nanti Ibu cemberut di rumah bisa cukup. Para pakar terorisme seperti Nasir Abbas dan Sidney Jones angkat bicara perihal ancaman radikalisme dan terorisme di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dalam diskusi yang berlangsung di Wahid Institute tersebut, para pakar menilai jika isu agama dan ras masih menjadi senjata klasik yang sering digunakan dalam membungkus politik ke dalam radikalisme. Konsultan terorisme yang sekaligus merupakan mantan teroris Nasir Abbas dalam diskusi publik yang mengambil tema ancaman radikalisme dan terorisme di Pilgub DKI menghimbau umat muslim lainnya untuk tidak terprovokasi terhadap demo besar-besaran yang direncanakan sebuah organisasi agama untuk mengadili Gubernur Basuki Cahayapurnama pada tanggal 4 November lalu. Seperti yang telah dilansir oleh banyak media belakangan ini, tanggal 4 November kemarin, ribuan massa ormas Islam dikabarkan menggelar demo besar-besaran sehubungan dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih sering disapa Ahok. Nasir ketika ditemui di Wahid Institute saat jumpa pers pada Selasa 1 November 2016 lalu tidak memungkiri jika ancaman terorisme bisa saja mewarnai ajang pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mengingat dugaan penistaan agama yang dipimpin oleh Ahok. Pakar dan peneliti terorisme di Asia Tenggara dan juga ikut hadir dalam diskusi tersebut, Sidney Jones, menegaskan jika masalah ras dan agama memang masih menjadi masalah klasik yang masih sering dijadikan senjata politik oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hal yang kemudian ditakutkan adalah jika politik yang muncul bukan hanya sekedar politik, namun politik yang dibungkus dengan radikalisme oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan agama. Sidney mengatakan jika ormas garis keras bisa ada karena pemerintah dan polisi gagal dalam bertindak ketika masalah sering terjadi. Ia juga mempertanyakan kepada rekan-rekan pers mengapa ketika terjadi kasus anti-Tionghoa menimpa Ahok, para politikus hanya berdiam diri. Wanita yang juga merupakan aktivis HAM itu juga memiliki nilai jika slogan-slogan anti-Tionghoa yang beredar di jalan merupakan kejahatan yang seharusnya diganjal dengan pasal KUHP. Dalam aksinya, Front Pembela Islam sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Jakarta,
keras menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk memimpin Jakarta pada periode 2017-2020. Berbagai upaya dilakukan oleh FPI dan demonstrasi besar-besaran yang dilangsungkan pada 4 November kemarin. Demonstrasi itu disebut-sebut menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah FPI dalam melangsungkan demonstrasi. Dalam aksi 4 November, diperkirakan sekitar lebih dari 200.000 orang. Dengan jumlah sebanyak itu, koordinator demonstrasi tidak bisa menjamin aksi akan berjalan damai. Meski demikian, ia mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait aksi unjuk rasa tersebut. Sama seperti demo sebelumnya, dalam aksi ini, FPI dan sejumlah ormas Islam lainnya mengusung agenda mendesak Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk segera mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Munarman menilai lambatnya penanganan kasus Ahok akan mempengaruhi iklim sosial dan politik masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Demonstrasi 4 November lalu ialah tindak lanjut dari aksi yang digagas oleh Front Pembela Islam dari sejumlah ormas lainnya. Demonstrasi ini merupakan yang kedua setelah aksi pertama digelar 2 pekan lalu, unjuk rasa 14 Oktober. Saat itu dihadiri ribuan orang. Mereka menuntut kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama yang dituduhkan dilakukan oleh Ahok. Proses hukum Ahok di kepolisian hingga kini masih terus berjalan. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah saksi telah dijadwalkan untuk diperiksa, termasuk saksi ahli dan Front Pembela Islam selaku pelapor. Ahok sendiri sudah menandatangani penyidik untuk mengklarifikasi dan hal ini dia lakukan atas inisiatif sendiri sebelum dipanggil polisi pun menghargainya. Ribuan orang dari sejumlah organisasi masyarakat melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara pada 4 November. Mereka menuntut penegakan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama yang telah dituduhkan kepada Ahok. Untuk aksi 4 November, sebanyak 5.630 personil Brigadir Mobil atau Brimob gabungan dari sejumlah Polda akan berjaga di sejumlah titik di Jakarta. Pengamanan terbagi dalam 7 wilayah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bandara Soekarno-Hatta, dan personil siaga. Demonstrasi tersebut menjadi catatan terakhir pada pemilihan kepala daerah serentak di DKI Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota tentunya menjadi kota percontohan untuk kota-kota lainnya di Indonesia dalam melangsungkan pesta demokrasi. Dan pastinya nama Anda sudah terdaftar menjadi pemilih. Sudah 30 menit, saya Trista Prandawa menemani Anda. Saksikan #Jakarta di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.